Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita Ustazah Hajjah Sholihah Nur Ali, Ustazah Hajjah Atiqah Nur Ali, Ustazah Ulfah Nur Ali, Ustazah Jambi dan Nur Ali, para ustazat yang mohon maaf, mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Anak-anakku yang insya Allah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pembahasan terkait dengan kehidupan materialistis ya. Di dalam Al-Quran ada 2 surat yang dimulai dengan menyebutkan terkait nikmat yang banyak atau bermegah-megahan, jadi sesuatu yang banyak, yang kathir. Yang pertama dalam surat At-Takatsur, bunyinya dimulai dengan Alhaakumut Takatsur. Sedangkan surat yang kedua itu Al-Kautsar, bunyinya adalah Inna a'tayna kal kautsar. At-Takatsur dengan Al-Kautsar dari asal kata yang sama ya, sesuatu yang banyak, yang megah, yang wah. Ada salah satu kajian dalam Al-Quran disebutnya Qawaidut Tafsir. Nah, dalam 2 surat ini keduanya sama-sama memfokuskan pada orang-orang yang mendapatkan nikmat yang banyak, tapi ada perbedaannya. Pada surat At-Takatsur itu sifatnya hinaan, Alhaakumut Takatsur. Jadi celakalah orang yang bermegah-megahan. Surat ini turun terkait dengan Bani Haris dengan Bani Harisah, yang mereka itu membangga-banggakan keturunan mereka yang kaya raya, sampai ke kuburannya itu dilihat, nih kuburannya lebih cakep daripada kuburan kamu, maka disebutnya hatta zurtumul maqabir. Tidak disebutkan pada surat ini kenapa sampai ada orang yang kaya kemudian dicela oleh Al-Quran, sehingga banyak yang menyebutkan bahwa ini menunjukkan adalah pada surat ini orang yang mengumpulkan kekayaan itu tidak dengan batasan tertentu, jadi semuanya dilakuin, mau yang halal mau yang haram diembat semuanya, nggak ada batasannya, maka dia menjadi alhaakum. Tapi dalam surat yang lain, surat Inna a'tayna kal kautsar, di situ ada perbedaan. Kalau kita melihat dalam tafsir surat ini, memang ada 2 penafsiran ya. Penafsiran yang pertama ada yang menyebutkan surat ini terkait dengan dengan telaga Al-Kautsar. Jadi telaga yang diberikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kita umatnya, insya Allah nanti di dalam surga. Barang siapa yang meminum air dari telaga Al-Kautsar ini, katanya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Salah satu siksaan yang paling berat itu apa? Haus. Kalau lapar masih mending ya, orang itu masih bisa hidup tidak makan itu setahun. Jadi kamu nggak makan apa-apa nih, apalagi kalau kamu gemuk ya, itu setahun itu bisa awet karena ada apa? Ada lemak. Tapi kalau orang tidak minum itu paling lama 3 hari sudah apa? Sudah almarhum almarhumah. Jadi telaga Kautsar tadi. Ada juga yang mengartikan Al-Kautsar ini sebagai nikmat yang banyak. Nanti kalian bisa cek gitu ya di terjemah Al-Quran. Banyak yang mengartikan nikmat yang banyak ya. Jadi bukan telaga Al-Kautsar. Sehingga berdasarkan ayat ini maka tidak menjadi sebuah dosa ya kalau ada orang yang kaya raya. Jadi kalau nanti kalian ditakdirkan kaya raya, nggak apa? Nggak dosa ya, karena di dalam surat ini pun Inna a'tayna kal kautsar. Tapi perbedaannya dengan surat Alhaakumut Takatsur, pada surat Al-Kautsar ini ada syaratnya, ada batasannya. Apa itu batasannya? Ada 2. Fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama itu adalah sholat, yang kedua itu adalah berkurban. Kalau kita lihat penafsiran yang salaf ya,
Sebagaimana kita tahu, di materi MPAK itu ada pembagian tafsir. Ada masa klasik, ada masa modern, ada perbedaan dalam penafsiran. Tafsir-tafsir yang klasik biasanya mentafsirkan fasholli li rabbika wanhar itu sebagai sholat hari raya Idul Adha katanya. Makanya kalau sholat hari raya Idul Adha, kita nggak boleh motong korban dulu kalau belum apa? Belum sholat. Jadi kalau korbannya dipotong sebelum sholat, berarti bukan dihitung sebagai kurban. Sholat dulu baru setelah itu wanhar. Wawuhnya itu mengikut kepada yang di depan. Itu kalau kita lihat misalnya penafsiran Ibnu Katsir. Tapi kalau kita melihat tafsir-tafsir yang kontekstual ya, yang modern, masa selanjutnya, itu biasanya lebih luas lagi penafsirannya. Fasholli itu diartikan sebagai sholat. Kenapa sholat itu bisa membuat orang yang memiliki banyak harta atau ingin punya banyak harta tapi tidak sampai terjerumus seperti dalam surat Al-Hakumut Takasur? Jawabannya ada banyak, tapi saya ambil 2 saja di sini. Yang pertama, sholat itu adalah ibadah yang menggabungkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minallah itu seringkali dimaknai sebagai kesalehan individu. Kalau hablum minannas itu seringkali dimaknai sebagai kesalehan sosial. Ada orang soleh individu, dia doang yang soleh misalnya ya. Saya mau sembahyang ke atas gunung, gak mau ketemu orang. Boleh, tapi kurang afdol. Ada juga orang yang soleh secara sosial, murah banget orang ya bagi, tapi sembahyangnya orang enggak, puasanya juga enggak misalnya. Nah itu juga nggak benar. Jadi menggabungkan antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Maka dalam sholat itu kalau kita perhatikan ya, ada sholat yang sendiri, tapi lebih baik lagi kalau kita sholat bersama-sama atau berjamaah. Kemudian dalam gerakan-gerakan sholat misalnya, itu ada juga apa namanya ya, sinkron gitu ya, antara kebaikan jasmani dengan kebaikan rohani. Jasmani misal, orang kalau sholat butuh nggak yang namanya sehat. Misalnya ya, kita bangun dari sujud, kemudian bangun naik ke atas, Allahu Akbar gitu ya. Itu kan butuh ya otot paha yang kuat. Makanya ototnya apa? Kuat. Kalau kemarin tadi saya bilang Mas Jepina, ini slow motion ya. Kalau sembahyang sama anak putri tuh bangun lagi. Kalau sama ibu-ibu agak slow motion gitu ya. Karena kita umurnya udah bertambah ya, Bu. Saya juga sama, udah tua juga. Jadi slow motion ya. Jadi beda. Jadi itu sinkronisasi. Ketika kita takbiratul ihram, itu kita menggerakkan otot-otot dada kita. Makanya jangan malas ya, ini dada bergerak. Bahkan ketika kita salam, itu juga menunjukkan kita harus melihat pada orang kanan dan kiri kita. Jadi assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Sambil olahraga apanya? Lehernya. Simbolnya adalah dengan melihat ke kanan dan ke kiri, itu sosial. Itu salah satu hikmahnya ya. Sholat dijadikan sebagai batasan tadi supaya kita tidak masuk ke dalam golongan al-hakumut takasur. Maka ketika orang punya harta yang banyak gitu ya, kesimpulannya, punya harta yang banyak, dia juga harus melihat kepada sekelilingnya. Zakatnya, sedekahnya, timbang rasanya. Misalnya ya, ke pengajian, emasnya 2 kilo. Tangan kanan, tangan kiri ya, ngapain ya? Itu bukan berarti nggak boleh ya. Itu terserah dia, tapi tidak timbang rasa. Jadi sosialnya jangan sampai ditinggal. Kemudian yang kedua, bagaimana sholat bisa menjadikan kita agar tidak jatuh kepada tadi al-hakumut takasur. Yang kedua adalah sholat itu kalau diperhatikan adalah latihan untuk kita mendisiplinkan diri. Coba pernah tidak terlintas dalam hati anak-anakku yang di sini? Kenapa sih sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat dan seterusnya? Kenapa sih begitu? Itu dicari dimanapun itu nggak ada hadisnya, nggak ada Al-Qur'annya. Kenapa sih zuhur itu jam segitu, asar jam segitu, subuh jam segitu? Bisa nggak subuh jam 8 aja biar kita tidurnya lebih lebih panjang. Nah tujuannya adalah ya, ini di beberapa tafsir yang ini ya, yang kontekstual ya, seperti misalnya punyanya siapa, tafsir Al-Manar ya, tafsir yang kontekstual.
Beliau mengatakan bahwa tujuannya itu adalah untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi kita taat satu komando. Kita taat satu komando dengan Allah. Allah bilang 3 rakaat, kita 3 rakaat. Udah waktunya sholat nggak bisa entar. Nah, dengan kita mendisiplinkan diri, ya, ketika kita nanti akan melakukan yang berbeda dengan itu ada perasaan nggak enak loh, ya nggak? Kita biasanya nih, ibu-ibu ya, udah terbiasa sholat zuhur, asar tepat waktu. Kemudian kita undur-undur, entar aja 2:30, itu nggak enak. Kalau orang yang sudah terbiasa untuk disiplin. Terbiasa misalnya sholat sunnah, ditinggal sholat sunnahnya, itu biasanya ada apa? Perasaan nggak enak. Begitupun ketika orang sudah disiplin dalam sholat, ya, kemudian dia menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, wudunya, kemudian sholatnya, rukunya, sujudnya, dan seterusnya, maka ketika nanti misalnya ada orang mengajak korupsi misalnya, itu nggak akan terjadi. Kenapa? Seperti ada alarm dalam diri kita. Ya, itu kalau di dalam surat apa tuh yang kalla bal rona ala qulubihim ron. Ronnya itu dia akan bunyinya kencang itu. Kenapa? Oh ini salah, oh ini tidak boleh. Itu orang yang terbiasa disiplin. Makanya jangan percaya kalau ada orang yang bilang itu tapi ada orang korupsi masih sholat, itu nggak mungkin. Nggak mungkin dia sholatnya benar tapi dia masih melakukan perbuatan yang keliru. Karena Al-Quran sudah menjamin ya, sholat itu tanha anil fasya wal munkar. Itu fasolli ya, fasolli li rabbika. Kemudian yang kedua, wanhar, berkurban. Kalau diartikan wanhar, berkurban dengan penafsiran yang klasik ya, seperti Ibnu Katsir atau Bari, itu agak sempit. Tapi ada beberapa penafsiran yang lebih luas daripada itu. Wanhar diartikan sebagai berkurban secara umum. Bagaimana berkurban secara umum? Bisa kita lihat dari definisinya. Apa itu kurban? Kurban itu adalah melepaskan kemelekatan, kepemilikan, itu kurban. Jadi kayak misalnya ada ibu berkorban untuk apa? Anaknya, sampai bersedia untuk melahirkan walaupun taruhannya nyawa. Nyawa itu yang dipunyai, tapi dia bersedia apa? Melepaskan pemilikannya tadi. Makanya kurban yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail. Kenapa? Karena sampai harta yang paling dia cintai, anaknya sendiri, itu Nabi Ibrahim berani itu mengorbankan untuk siapa? Untuk Allah. Maka di sini apabila kita tidak ingin terjerumus pada alhaakumut takasur, ketika kita memiliki harta tidak boleh terlalu merasa apa? Memiliki. Jadi tidak boleh terlalu melekat banget itu harta. Sampai sayang kalau dikasih kemana? Ke orang. Jadi yang dipikiran itu apanya? Uangnya. Kalau mau itikaf nanti yang nganuin itu saya kue di rumah siapa? Nah itu masih mungkin melekat dalam hatinya. Jadi yang inakal kausar itu adalah harta yang dia tidak melekat. Kenapa seperti itu? Nanti kalau kalian pulang ya, kalian bisa baca-baca itu jurnal di Cendekia, Google Cendekia, itu ada tentang kemelekatan. Di situ disebutkan bahwa sumber penderitaan itu adalah kemelekatan, kepemilikan. Ya, merasa memiliki. Misalnya apa? Cinta banget sama orang, sama pasangan kita, cinta banget. Ketika pasangannya misalnya dia ada yang lain gitu ya, dia merasa apa? Sedih banget. Kenapa? Karena cintanya banget. Cinta banget sama siapa? Sama orang tua, boleh nggak? Boleh. Tapi ada waktunya. Jangan sampai nanti ketika orang tua tidak ada kita sedih banget. Cinta pada apa? Pada harta kita. Boleh tidak? Boleh. Tapi jangan sampai ketika kita ingin mengeluarkan atau harta diambil oleh Allah merasa, sehingga itu sumber penderitaan depresi ya. Kemudian ada yang lagi apa ya, macam-macam penyakit yang ada pada masa sekarang. Nah, kalau sudah melepaskan kemelekatan itu ya, maka nanti secara otomatis ya, ketika kita diminta dikembalikan. Jadi konsepnya itu bukan memiliki ya, tapi apa? Meminjam. Karena segala sesuatunya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar, kalau diartikan ya di tafsir-tafsir itu adalah orang-orang yang mencela Nabi. Karena orang-orang Quraisy itu banyak yang mencela Nabi. Nabi tidak punya anak laki-laki katanya. Jadi nasabnya itu terputus.
Nah, kalau di sini di dalam tafsir kontekstual ini bisa diartikan lebih luas lagi ke kita. Nah, apakah boleh, terakhir ya, apakah boleh kita menafsirkan dua macam seperti itu ya? Jadi ada penafsiran yang khusus buat Nabi, ada yang penafsiran yang untuk umatnya. Nah, itu kalau dalam kaidah ulumul Quran kita sudah belajar ya, di bab sababun nuzul ada namanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi sebuah pelajaran itu diambil berdasarkan umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Jadi meskipun sebuah ayat itu diturunkan untuk orang tertentu, selama tidak ada kata yang mengkhususkan buat dia, maka akan berlaku umum untuk semuanya. Seperti misalnya ayat tentang zihar, ayat tentang li'an, sebabnya khusus buat orang tertentu. Tapi itu berlaku umum buat semua umatnya kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Demikian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.